Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadamnya dibuka. Al-Munasakhah. Munasakhah. Yang kelas 12 masih persiapan ya. Berarti yang tahfidz juga banyak dari kelas 12. Ini yang kelas 12, kelas tahfidz kan juga kelas tahfidz. Yang tahfidz ada beberapa yang dari daerah juga. Smiley daerah. Hah? Smiley? Di daerah di kelas. Ya wes. Ya wes. Nasakhah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawarithun walamma taqsim fa'mal likulli thumma sammahu fi faqsim bi asli ka'annahul adad fi akthar mithla da'idha warad alhamla qaddir da karam wa unta dirhu untada karan wa manfaqi maitan wa hayyan fa'amilan tumakami usulaha fa'man biya aslan jama waktil aqalla su'rati hatta nasor syaksoni matala yuraman sabaqa fana minal irtika mata haqqaqo kullu diqarabatin lam yaridi man yantami lil maiti wairal waridi wa ansuhu abi awli aw jaddatin wal jaddi habuna ya'um nazilan manzilatal waridi min mudradi wal ammu kal abi qamin waritu wa ammatun wal khola wa kholatun fa ummi anila wa qadimil aqraba mimman yaritu fa yudbil afada la yaktariku walhamdulillahi sholatu wassalam ala nabi wal ali wassalam. Dibuka yang kemarin lanjutannya. Delok tadi toler. Ya, tapi lanjut ya. Kita apa ya? Ya berarti sampean yang cerita. Lo katanya cerita liburan kemarin. Umroh kemarin. Umroh gak ada ceritanya umroh ya gitu, ibadah kok cerita. Nah kamu mau tak suruh cerita sholat ayo. Kan sama aja, cerita umroh kok cerita. Ya ini cerita dari kitab Hilyatul Aulia ya. Dalam ini nanti insya Allah nyambungnya ke fikih sampean, nyambungnya ke hukum fikih sampean. Babnya bab termasuk bab syahadah, bab pokoknya pengadilan, bab qadaya, bab qadaya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah jalan-jalan pulang dari masjid atau apa ya, pokoknya jalan-jalan itu di depan rumah Yahudi, seorang Yahudi itu ada baju kurung nyentel, entah dijemur atau nyentel. Sayyidina Ali mengamati koyok wek kuwi. Dir'un itu baju perang ya. Baju lapis perang itu. Itu kayak punyaku, tapi kok ada di depan rumahnya orang Yahudi.
memang Sayyidina Ali itu merasa kehilangan. Pernah di suatu saat Sayyidina Ali itu naruh baju perangnya di untanya, terus terjatuh, tapi nggak tahu di mana tempat jatuhnya. Terus dicari sudah nggak ada, wis dipikir ya wis hilang lah. Dan dilalah kelihatannya itu ada di depan rumah orang Yahudi. Akhirnya terus didatangi sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan hafal baju kurungnya, baju apa perangnya. Karena ada beberapa tambalan, ada beberapa tanda yang dibuat secara sengaja memang oleh Sayyidina Ali, yang ya kayaknya hampir tidak mungkin orang lain membuat seperti itu. Ini ya kayak ini punyaku. Terus orang Yahudi keluar, ada apa? Sayyidina Ali. Padahal waktu itu Sayyidina Ali sedang jadi Amirul Mukminin, jadi presiden. Ada apa ya Amirul Mukminin? Ini baju perang saya ini. Oh, nggak bisa loh. Ini baju perang saya ini loh. Lubangnya di sini, ini tandanya di sini loh. Kalau ini ada di sini, fi yadaya wa indi wa fi yadaya. Ini kalau di sini ya ini punyaku. Ini kalau di sini ya ini berarti punyaku. Wis lah, terus gimana? Wis gini aja lah. Kita selesaikan di pengadilan. Saya mengaku ini punyaku, saya juga mengaku ini, kita selesaikan di pengadilan. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Kalau nggak salah, waktu itu hakimnya itu Abu Surah atau siapa? Saya lupa. Zamannya Sayyidina Ali. Di depan itu sudah ngantri loket ya, ngantri loket, ngambil loket. Si Yahudi itu takjub dengan sistem pemerintahannya Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu kan presiden. Itu datang ke pengadilan. Kalau sekarang ya MK. Apa MK itu? Mahkamah Konstitusi. Itu mestinya kan ya punya privilege, artinya entah didahulukan atau gimana, itu enggak ngantri. Kalau zaman dulu nggak ada istilah perbedaan pengadilan negeri, pengadilan agama, mahkamah agung, mahkamah, nggak ada. Semuanya sama. Masalah apa ya jadi satu pengadilan itu. Terus antri, Sayyidina Ali antri. Habis daftar apa urusannya ini nih. Ya udah antri nunggu orang-orang. Padahal presiden. Setelah berapa lama semakin maju sampai di depan. Ada apa ya? Ini masalah apa? Ini saya mengadukan tentang baju perang saya. Kenapa baju perangnya? Saya dulu pernah kehilangan baju perang, jatuh dari unta. Saya cari nggak ada. Terus sekarang ada di temannya Yahudi saya, hafal ini punya saya. Bagaimana Yahudi? Ini punya siapa? Yahudi bilang ya ini punya saya. Ada di tangan saya, ada di hadapan saya, dan ya ini milik saya. Fiyadaya wa indi, jadi ada di saya ya. Berarti punya saya. Ya wis Sayyidina Ali. Ini kan posisi barang ada di Yahudi, ya. Posisi barang ada di Yahudi. Sayyidina Ali ini mendakwa bahwa bajunya ini adalah milik Sayyidina Ali. Tapi posisi secara faktual di lapangan baju kurungnya, baju perangnya ada di tempat Yahudi. Maka posisinya Sayyidina Ali dalam hal pengadilan ini menjadi mudah. Orang yang mendakwa, orang yang mengaku. Nah, siapa itu namanya? Yahudi ini dituduh mengambil baju perangnya. Berarti posisinya mudda'a alaih. Yang didakwa. Yang ini yang mendakwa, yang menuntut. Ya paham ya, penuntut. Ini yang didakwa. Nah, maka dalam Islam gimana caranya? Ya al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Rumusnya di fikih itu kan gitu. Siapa yang berani mendakwa, menuntut, maka dia harus mendatangkan bayyinah, bukti. Bukti di sini itu maksudnya saksi orang. Lah, sampean punya saksi.
yang menyatakan itu benar-benar punya sampean. Ya keluarga saya ya tahu. Istri saya Sayyidah Fatimah, kedua anak saya Hasan Hussein tahu. Di fikih hubungan anak dan orang tua tidak bisa atau tidak boleh menjadi saksi. Anak bersaksi untuk orang tua ya nggak boleh. Orang tua bersaksi untuk anak ya nggak boleh, karena kan notabene anak itu ya pengen melindungi orang, pengen memenangkan kasusnya orang tua. Orang tua ya pengen memenangkan kasusnya anak, maka dijadikan saksi ya akhirnya subjektif, tidak imbang. Terus hakimnya bilang, sampean kan tahu anak itu nggak boleh jadi saksi. Terus siapa ya? Tinggal istri saya. Istri itu kan orang lain, bisa jadi bisa. Tapi saksi itu harus dua laki-laki. Kalau dalam pernikahan harus dua laki-laki. Kalau hal dalam muamalah atau pengadilan itu boleh dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, kan gitu ijol. Jadi hanya punya satu perempuan, dia istrinya, orang lain ya ada. Terus gimana? Ada? Nggak punya ya. Hanya istri saya ya pincang. Maka tinggal tanyakan ke Yahudi, ini punya siapa? Ya punya saya, beres sih. Yang menang kan si Yahudi. Ya udah Sayyidina Ali diputuskan baju perang ini punyanya si Yahudi. Top beres. Sayyidina Ali ya keluar, ya udah ya terima. Si Yahudi itu kenger-kenger. Loh, ini tok. Loh, memang kayak gini dah. Loh iya, kan sudah diputuskan loh. Sayyidina Ali jenengan tidak memperjuangkan tak? Yang mungkin sebenarnya ini adalah punya sampean. Ya, sudah saya perjuangkan. Ya ini tempatnya berjuang keadilan ya di sini di pengadilan. Dan memang secara hukum fikih hukum Islam ya seperti itu. Orang kalau mau mendakwa ya harus mendatangkan saksi. Saksinya adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Lah saya nggak punya. Ya udah itu jadi punya kamu. Meskipun saya yakin 1000% itu punya saya. Terus si Yahudi bilang di depan pengadilan, udah jangan pulang dulu. Begini Sayyidina Ali, saya mengaku memang ini punya sampean. Saya dulu itu ada di belakang sampean waktu nunggang unta. Saya tahu baju kurung sampean itu terjatuh. Saya ambil. Saya ambil. Dan waktu itu yang tadi itu saya taruh depan rumah. Saya pengen tahu bagaimana cara jenengan itu untuk mendapatkan ini punya sampean. Karena saya tahu bahwa keadilan Islam memang seperti ini, maka tolong saksikan wahai Sayyidina Ali dan seluruh peserta di pengadilan, asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya si Yahudi masuk. Nah itu hikmahnya fikih. Kalau jenengan terapkan sekali, jenengan terapkan betul-betul, orang itu bisa jadi jalannya masuk hidayah. Bisa jadi jalan masuk hidayah. Dan bagi orang yang sudah Islam, itu akan menjadi lebih memperkuat keimanan dan keislamannya. Karena hukum Islam, ya produk hukum Islam di fikih itu semuanya bermuara pada keadilan. Kalau diterapkan pasti bermuara pada keadilan. Bukan pada person, bukan pada jabatan, bukan pada orangnya siapa, enggak. Andai kata hukum Islam itu diciptakan hanya untuk yang punya jabatan ataupun punya kedekatan sama Rasulullah, maka mestinya di pengadilan yang menang siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah. Kok malah yang dimenangkan Yahudi? Karena ini bukan masalah mantu atau tidak mantu, bukan masalah hubungan biologis ataupun hubungan nasab, bukan. Ya masalah keadilan. Nah itu hikmahnya. Ya salah satunya yang bisa kita terapkan di hukum Islam atau di fikih yang bisa kita terapkan, ya yang kita pelajari sekarang ini hukum waris. Kalau memang ini diterapkan, kalau ini memang diterapkan dengan sebenar-benarnya, insya Allah orang itu akan bisa tahu bahwa Islam memang benar adil. Karena kalau sampai nanti melanjutkan kuliah,
Apalagi mungkin ada yang di luar negeri mungkin ya. Di beberapa negara orientalis atau negara yang ya materialistik lah, yang tidak suka sama Islam macam-macam lah, masih ada fobia-fobia dengan Islam. Itu kadang-kadang anggap Islam itu agama yang nggak adil, agama yang patriarki. Karena apa? Muaranya ke laki-laki. Imam yang boleh jadi adalah laki-laki. Waris yang dapat bagian 2 adalah laki-laki. Loh itu loh. Kalau dilihat dari sebelah mata seperti itu ya akhirnya ya timpang. Nah, tapi kalau kita tahu duduk masalahnya, tahu porsinya, tahu proporsionalnya, tahu situasi kondisinya, maka agama Islam, hukum Islam itu, agama Islamnya ya itu pasti relevan. Tapi kalau hukum Islamnya memang bisa beradaptasi, hukum Islam itu bisa beradaptasi sesuai zamannya. Tapi kalau agama Islam, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu semuanya relevan. Sholihun likulli zaman wa makan. Relevan dalam setiap waktu maupun tempat. Bisa dibawa kemana saja. Quran sama hadisnya. Tapi cara penerapannya, cara implementasinya nanti disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh, di Quran itu kan ada perintah jihad fisabilillah. Di zaman dulu jihad fisabilillah ya ngangkat pedang, ngangkat busur panah, ya, melawan kafir, musyrik, ya seperti itu. Tapi zaman sekarang, nah, kita musuhnya kan ada di cyber, ada di dunia digital, dunia AI, ya jihadnya kita ya sekarang ya beralih di situ. Tapi kan makna jihadnya sama-sama pengen membela agama, pengen li'i'la'i kalimah. Nah, yang perlu juga di li'i'la'i kalimatillah adalah hukum waris. Karena berulang kali saya katakan bahwa hukum waris ini adalah salah satu atau yang pertama kali nanti akan hilang hukum Allah di muka bumi adalah hukum waris. Makanya jenengan ini sebagai penjaga warisan hukum Islam bernama waris ini ya harus tetap eksis. Entah nanti satu kelas atau mungkin 1 atau 2 orang itu nanti mungkin ada yang melanjutkan ke kuliah syariah, yang fakultas syariah, yang konsentrasinya tentang hukum waris, hukum faraid, hukum falak dan macam-macam. Bun, silakan dibuka lanjutannya. Cepat. Wis, mari kok. Ayo. Oke, saya lanjut. Halaman. Lanjutannya kemarin sudah hamil, lanjut. Mafqud hunta. Cepet ini, ayo. Enggak usah pakai papan, cepet aja. Mafqud hunta. Halaman 66. Sudah? Ada mayit mati meninggalkan ahli waris berupa siapa aja? Zauj, terus ukhtun li'ab 2 sama akhun li'ab yang posisinya sedang mafqud. Mafqud itu apa? Hilang, tidak diketahui keberadaannya. Berarti ketika dalam hukum ini mafqud, maka dia nanti diperkirakan pakai berapa perkiraan? 2, yaitu masih hidup atau sudah mati. Maka kita hitung yang masih hidup dulu. Ketika dia masih hidup, maka zauj berapa farudnya? Zauj berapa bagiannya? Nggak ada anak. Setengah. Zauj kan bagiannya cuma setengah sama seperempat. Kalau ada anak seperempat, kalau nggak ada ya setengah. Ukhtun li'ab, akhun li'ab jadi 1. Berapa? Ayo. Menggantikan anak ini. Karena tidak ada ibnun, berarti dia dapat berapa? Sisanya. Asoba. Dapat asoba. 3 orang itu dapat asoba. Akhirnya ditulis besar. Sampai ke bawah 3.
Uktun liab, akhun liab. Wis. 2 dan asoba, berarti asal masalah 2. Bagiannya zauj, siamnya 1. Sisanya 1 besar, ya 1 besar yang mencakup 3. Uktun liab, akhun liab. Lah 1 itu dibagi berapa orang? Berapa ruus? 3 orang tapi berapa ruus? 4 ya, karena perempuannya 2, laki-laki 1 ya kan? Maka terjadi apa namanya? 1 dibagi 4 itu intisar. Maka harus dikali berapa? 4. Dikali 4 semuanya, mulai dari asal masalah atas. Kali 4, kali besar. Kali 4. Asal masalah 2 kali 4. Zauj 1 kali 4. Ukhtun liab sampai ke bawah 1 kali 4. Nanti masing-masing ukhtun liab berapa? 1, terus akhun liab 2 pun pindah ke bawah. Itu perkiraan yang pertama. Bisa nggak nulisnya? Ayo. Terus bawahnya kita perkirakan kalau si akhun liab ini meninggal, maka zauj faradnya berapa? Setengah. Ukhtun liab sama kayak uktun sakiko berapa? Ayo. Uktun liab 2 tanpa akhun liab. Adat berapa? Ayo dicari. 2/3. 2 uktun liab itu langsung 2/3, tengah, tulis tengah. 2/3. 2 sama 3 berarti asal masalah 6. Siamnya zauj 3. Siamnya uktun liab 6 bagi 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4 ya. Jumlah siam berapa? Jumlah siam 7. Padahal tadi asal masalah 6. Berarti terjadi apa namanya? Terjadi aul. Kalau terjadi aul berarti diapakan? Langsung diganti ya. 6 langsung diganti 7. Diperhatikan. Sekarang kita cari asal masalah jami'ah. Tadi yang pertama asal masalahnya berapa? 8. Kemudian yang bawah yang ketika mati 7. 8 sama 7 berarti asal masalah jami'ah berapa? 8 sama 7. KPK-nya berapa? Langsung dikali aja. 56. Tulis asal masalah jami'ah. Ini kolomnya jangan pakai yang bawahnya ya, pakai yang sampingnya. Ya. Pakai yang sampingnya, yang sininya. 56 ya. 56 terus dibagi yang ketika hidup. 56 dibagi 8 berapa? 7 ya kan? 7 ini dikali siam-siamnya yang hidup. Siamnya zauj 7 kali 4 28. Terus 7 kali 1 7. 7 kali 1 yang akhun ya. Terus 7 kali 2 14. Ini ketika hayun. Ketika mayitun 56 dibagi 8 berapa? 56 dibagi 7 8. 8 dikali siam-siamnya yang mayit. Siamnya zauj 8 kali 6 berapa? 8 kali 3 sorry. 8 kali 3 24. Terus 8 kali 4 tutup lihat 32 besar ya. Besarnya sampai sini aja. Yang ini kan meninggal. Ini meninggal. 32 dibagi berdua berarti masing-masing nanti 16 ya. Ini sekarang muhakiknya yang dibagikan secara nyata. Zauj yang terbesar berapa? 28. Yang terkecil, sorry. 24. Yang diberikan adalah yang terkecil, 24. Uktun liab berapa? 7. Yang terkecil antara ini sama ini, lihat. 7.
Sama 7. Ini nggak diberikan soalnya kan hilang. Dia masih hilang. Sama kayak hamil, belum lahir. Berarti ada yang dimaukufkan, yang ditahan. Berapa? Sisanya? 56 dikurangi ini. Benar? Ini kan 7 kali 7 14. Ya, 14 tambah 24 berarti 38. 56 kurangi 38 18. Yes. Ketika nanti si akun lihat benar-benar hidup, maka si Zaud ditambahi berapa? Ditambah atau tidak? Tambah berapa tambahnya? Tadi kan sudah dapat 4, 24. Berarti tambahi 4, ya kan dari sini loh, ya. Terus yang ini tambahi berapa? Nggak ada ya. Tadi sudah dapat 7. Oh, sisanya 14, ya kan? 18 kan tadi dikurangi 4, kurang 14. Dan ternyata nanti ada kabar ternyata meninggal. Mayit, maka si Zaud ditambahi berapa? 4. Tidak ditambahi ya. Nah, terus yang Okton dia ditambahi berapa? Tadi masih dapat 7, harusnya dapat 16. Diambilkan dari sini. 7 supaya dapat 16 berapa? 9. Ini mati. Tulis. Terus lanjutannya. Ayo 1 menit. Ada ngisi plak. Kasus yang kedua khunsa. Kalau khunsa ini orangnya hidup. Ya, beda kalau hamil sama mafkud. Hamil sama mafkud itu yang bermasalah si janin sama si mafkudnya tidak diberikan dulu karena orangnya kan nggak ada. Tapi kalau si khunsa ini orangnya hidup ada. Maka nanti bedanya caranya sama mengerjakannya, tapi nanti ketika dimukakik dia diberikan, ini kan kosong. Ketika dimukakik dia nggak diberikan karena orangnya nggak ada, sama kayak hamil. Tapi kalau nanti di khunsa ini dia diberikan karena orangnya ada, tinggal nanti menentukan operasinya apakah berhasil si perempuan apa berhasil laki-laki. Lihat halaman 67, langsung cepat. Ada khunsa, ada mayit mati meninggalkan ahli waris berupa akun syakik, ukhtun syakikoh dan walad, anak. Anak ini statusnya masih khunsa. Maka pakai berapa perkiraan? 2, ya ini zakarun dan unta. Kalau zakarun dia berarti statusnya menjadi ibnun. Ya, kita hitung yang ibnun dulu. Ketika ada ibnun, maka akun syakik berapa? Mahjub, ukhtun syakikoh. Akun syakik kayak mahjub kok. Terus ukhtun syakikoh. Ya mahjub, terus ibnun. Asoba yang menghabiskan ya. Asoba yang menghabiskan harta. Kalau asoba berarti asal masalah berapa? Dia satu-satunya ahli waris. Berarti asal masalah cuma 1. Asal masalahnya 1, siamnya akun syakik kosong. Ukhtun syakikoh kosong. Si walad yang ibnun 1. Wis. Ketika nanti operasinya berhasil dan dia ternyata perempuan, maka akun syakik asoba, ukhtun syakikoh akun syakik asoba, ukhtun syakikoh asoba. Nah, asobanya berdua, berarti tulis tengah. Akun syakik, ukhtun syakikoh itu asoba, tulis tengah. Terus yang bintun, ya kan ketika dia dioperasi dan ternyata adalah perempuan, maka statusnya adalah bintun. Maka bintun dapat berapa? 1 orang. Setengah. Wis. Asoba dan setengah, berarti asal masalah 2. Untuk akun syakik, ukhtun syakikoh oh dilatih dulu, pintar. Yang bintun berapa? 1. Sisanya untuk akun syakik, ukhtun syakikoh 1, tulis besar tengah ya.
1 dibagi berapa ru'us? Langsung. 3, karena 1 laki-laki 1 perempuan. Berarti dibagi 1 bagi 3. Berarti harus dikali berapa intisarnya? Harus dikali 3 semuanya. Mulai dari asal masalah atas sampai siam yang di bawahnya. Kali 3 besar. Sekarang asal masalah tadi 2 kali 3. Berarti berapa? 6. Akhun syakik sama ukhtun syakikoh 1 kali 3 3. Untuk akhun syakik nanti berapa? Langsung 3 itu langsung dibagi. Untuk akhun syakik 2, untuk ukhtun syakikoh 1. Terus untuk bintunnya 1 kali 3 3. Wis, sekarang ini apa namanya, muhakik menentukan asal masalah jami'ah dulu. Asal masalah jami'ah tadi kan 1 sama 6. Berarti pakai asal masalah berapa? 6. Ya mudakhalah ya. 6 berarti 6 dibagi asal masalah yang ibnun 1. Hasilnya 6. 6 dikali siam-siamnya. Akhun syakik 0. Ya. Sret. Ukhtun syakikoh juga 0. Terus 6 dikali yang ibnun, siamnya ibnun tadi berapa? 1. Berarti hasilnya. Nah, berarti ketika asal masalah jami'ah sret 6 atau 006. Sekarang asal masalah jami'ah 6 dibagi ke asal masalah yang bintun, yang khunsa yang bintun. 6 dibagi berapa? 6. Asal masalahnya tadi yang ya kan 6 kan? 6 berarti 1. Ya kan 6 bagi 6 1. 1 dikali siam-siamnya yang bintun itu tadi. Siamnya akhun syakik 1 kali 2 2. Yang ukhtun syakikoh 1 kali 1 1. Yang bintun 1 kali 3 3. Wes, sekarang kita kotaan lagi yang bawah turun. Kalau tadi kotaan yang muhakik, kotaan yang asal masalah jami'ah sampai buat kotaan sendiri atau buat yang sampingnya ini. Sekarang yang yang muhakik, yang benar-benar diberikan pada waktu itu. Untuk akhun syakik yang paling kecil yang mana? Di asal masalah jami'ah tadi kan 0 sama 2. Berarti yang diberikan adalah 0. Sret. Berarti nggak dikasih dulu. Ukhtun syakikoh tadi ketika di asal masalah jami'ah dia dapat 0 sama 1. Berarti yang dikasihkan adalah 0. Sret. Nggak dikasih dulu. Terus kemudian yang walad khunsa. Lah ini walad khunsa itu kan hidup. Dia perkiraannya dapat 6 atau 3. Yang paling kecil adalah 3. Berarti dikasihkan 3. Terus bawahnya yang mauquf, kotak yang bawahnya mauquf yang belum diberikan berapa berarti? 3. Pinter. Asal masalah yang di atasnya muhakik itu 6 ya. Asal masalah jami'ah yang di atas muhakik 6. Wis, ketika nanti dioperasi dan benar-benar adalah laki-laki ibnun, maka akhun syakik ditambahi berapa? Tidak ditambahin 0. Akhun syakik loh. Loh sret ibnun sret. Ketika ukhtun syakikoh juga sret, nggak ditambahi. Yang walad khunsa yang ibnun ditambahi berapa? 3. Tadi sudah dapat 3, terus ditambahi 3 lagi. Dan ketika nanti operasinya yang berhasil adalah perempuan, maka akhun syakik ditambahi berapa? Ditambah 2. 2. Ukhtun syakikoh ditambah 1, walad khunsa 0. Karena dia sudah dapat 3. Yes, gampang. Terakhir munasakhoh. Munasakhoh yang halaman 68 to'ai. Ingat ya munasakhoh, tentang apa munasakhoh itu? Amnesia Ustaz. Amnesia lah. Munasakhoh tentang apa? Cok macam-macam dah. Munasakhoh adalah ketika ahli waris ada yang meninggal sebelum warisan dibagikan. Harusnya kan ketika ada mayit, tirkahnya atau warisan langsung dibagikan kepada ahli waris. Tapi sebelum diberikan, ahli warisnya ini ada yang meninggal. Jadi yang mayit maurud meninggal, ahli waris juga meninggal susulan. Bisa jadi juga
meninggalnya itu terpaut berapa jam atau berapa hari. Kadang kaget. Bapak gak ono. Melok mati. Kalau secara bersamaan. Kalau secara bersamaan maka dihitung sendiri-sendiri. Maka nanti dihitung sendiri-sendiri. Si mayit mama bapaknya ya sama anaknya kok matinya bersamaan. Maka si siapa ini bapaknya dihitung sendiri-sendiri, ahli waris sendiri tanpa melibatkan anak yang mati. Si anak yang mati juga dihitung sendiri tanpa melibatkan si ayah, tanpa memasukkan ayah sebagai ahli waris. Pun, sekarang lihat munasaho. Ada mayat mati meninggalkan zaujah dan ibnunnya 3, bintunnya 3. Lihat. Yang munasaho itu yang paling gampang dikasih A, B, C, D, E. Biar gampang nanti nengeri siapa yang mati, siapa yang mendapat tirkat tambahan, dan yang paling penting statusnya berubah jadi apa. Ketika ada mayat yang kedua yang meninggal, itu statusnya itu pasti berubah atau hampir selalu berubah. Kita hitung, kita umpamakan si B yang ibnun ini, katakan nambah P. Ibnun ini yang B masih hidup, masih menjadi ahli waris. Maka zaujah berapa? Parutnya 1/8, taruh di samping sebelah kanannya. Yang kosong itu, sampingnya A yang kosong 1/8. Ibnun 3, bintun 3, berapa? Asoba, berarti taruh ain besar. Ain besar. Mulai B sampai G. Ain besar B sampai G. Wis. Asal masalah berarti berapa? 8. Siamnya zaujah 1. Sisanya berapa untuk ibnun sama bintun? 7. 7-nya tulis besar. Mulai dari B sampai G. 7 itu harus dibagi berapa ru'us? 9. Ya, berarti harus dikali berapa? 9. Kali 9 langsung. Mulai dari atas, asal masalah kali 9. Wis. Asal masalah 8 kali 9. 72. Siamnya zaujah 1 kali 9. 9. Punya ibnun sama bintun 7 kali 9. 63. Langsung dibagi. Ibnun dapat berapa, yang bintun berapa? Masing-masing ibnun dapat berapa? Masing-masing bintun dapat berapa? Masing-masing ibnun Enggak, salah. Pasti kelipatannya ibnun sama bintun mesti kelipatan. Kan 2 banding 1. Ibnun itu pasti dapat 2 kalinya bintun. Ojo nyekel ndas. Berapa? 14 sama 7. Nah, 14 sama 7. Ibnunnya yang mulai B sama D, B 14, C 14, D 14, E 7, F 7, G 7. Wonten lho, Mbak. Ya. Guyu arek. Seneng aku lek ndelok arek ngelu yo. Berarti kan ketok mikir. Iya kan? Berarti ketok mikir. Wes. Sekarang pindah ke bawahnya. Kita hitung ketika ahli waris yang B meninggal. Ketika B meninggal, kita anggap saja ahli warisnya itu ya cuma wong-wong A sampai G ku tok ngono, gak nambah. Sajane kalau dipraktek itu bisa nambah. Iya, loh iya. Karena kan nanti ibnun ini siapa tahu sudah menikah. Iya kan? Ketika tadi si ayahnya ini meninggal, ya dia istrinya dia yang nggak dapat wong mantu. Anaknya si ibnun yang B nggak dapat wong cucu, masih ada ibnun. Tapi ketika dia meninggal, sudah punya istri dan sudah punya cucu, anak. Maka anaknya dapat, saudaranya yang C sampai G malah nggak dapat. Wis, ini diumpamakan gampang no sampean. Ahli warisnya mek iki tok. Wis, gak ono tambahan sing liya. Berarti si A zaujah ketika di mayit pertama, ketika B meninggal, zaujah ini statusnya berubah jadi apa? Pinter, tulis di sampingnya gitu. Kilo, tulis gini gitu. Ya. Terus hurufnya abjadnya ditulis. Huruf apa tadi zaujah? A. Nah, urutannya berarti A,
D, E, F, G. B sudah nggak ada. Awas ya, keliru ya. A, umun. B, C menjadi apa? Akun sakit, pinter. C, akun sakit. D, akun sakit sama. E, uktun sakiko. F, uktun sakiko. G, uktun sakiko. Lihat tabel. Lihat tabel. Berapa bagiannya Nggak ada farwaris. 1/6. Yes. Terus akun sakik sama uktun sakiko dapat penggantinya ibnun. Wah, kok maju? Asoba. Dapat asoba. Ya, mulai C sampai G. Mulai C sampai G. C. Tadi dapat berapa? Kok titik ya? Oh, keliru. Umun dapat, lihat, tidak, kalau 1/6 dia bersama waris. Ada ibnun, bintun. Oh ya, ada ikhwan. Nah, pinter ya. Berarti umunnya dapat 1/6. Adat ikhwa itu akhun lebih dari 1. Baik itu akhun ataupun ukhtun. Berarti asal masalah 6. Punyanya siamnya 1. Sisanya untuk akhun sakit, uktun sakiko 5 ditulis besar C sampai G. 5 ditulis besar C sampai G. 5 itu harus dibagi berapa ru'us? 5 harus dibagi berapa ru'us? 7. Ya, kepalanya 7 ya. Berarti harus dikali berapa? Kali 7 semuanya. Mulai dari asal masalah sampai bawah. Sampai bawah. Sudah? Kali 7. Asal masalah 6 kali 7? 1 kali 7. Langsung aja. Akun sakit tadi kan 5 kali 7. Hasilnya 35. Masing-masing akun sakit berapa? 10. C 10, D 10, E 5, F 5, G 5. Terus diapakan? Loh, sampun. Kembali ke tabel atas. Tabel atas tadi yang mati siapa? Ibnun B. B siamnya berapa? Siam akhir. Siam akhir 14. Ya. 14 itu harus dibagikan kepada ahli waris yang di bawahnya. Nggih kan? 14 harus dibagi, itu kan dia sudah mati, ngapain dikasih 14? Hebat. Loh, ini kan makanya tadi tak bilangin, ini umpamanya si B ini belum nikah, ahli waris saya gitu, mau dikasih contoh tambah istri tak? Lah yo. Kok sedekah? Jare pengen rabi oleh wong sugih. Saya masih ingat ya, mau anak alim dari Mesir, nggak mau Ustaz, yang kaya. Ya. Lah yang kaya itu nanti resikonya warisannya besar, harus ngitung. Oh nggak bisa. Wasiat, nah ini kekeliruannya ya. Banyak orang keliru nulis wasiat sebelum meninggal. Terus mengatakan wasiatnya itu nanti harta saya yang ini berikan ini, bukan wasiat itu. Wasiat itu paling maksimal berapa? 1/3. Yang lain 2/3 itu untuk warisan.
Keliru. Bahasa sinetron itu jangan diikuti. Mana oveke aja mulai sinetron. Nah, yang dibahkan benar. Ditulis surat hibah sebelum meninggal. Untuk istri pertama. Lo katanya mau yang kaya. Orang kaya itu nggak mau itu cuma satu. Nggak terima dia. Ya wes. Wes, kembali ke sini. 14 punyanya Ibnun B harus dibagi kepada ahli waris. Berarti 14 harus dibagi berapa? Pintar, harus bagi 42. Bisa nggak 14 bagi 42? Maka besarkan 14 sampai bisa dibagi 42. Kali 14 Ya, jangan kebesaran, kecil kok. 14. Coba hitungan sih. Ojo kesusu. 14 kali 2 berarti 28. Bisa nggak bagi 42? Kali 3. Nah, kalau kali 3? 42. Berarti dikali 3. Dikali 3 itu yang atas, ya, yang atas. Yang atas yang satu, yang ini. Dikali 3 dulu. Ini kali 3 dulu. Yang atas kali 3. Iya kan, untuk membesarkan 14 supaya jadi 42. Maka harus dikali, kalau cuma dibesarkan dia saja yo rugi nanti. Tirka itu kan harus dalam. Nah, ya itu. Oh, saya cukup kok ini. Oh, ini cukup. Kali 3. Wis apa? Tembus nang ngene Sidratul Muntaha enggak apa-apa. Wis terserah sampean. Kali 3. Kali 3 semuanya. Wis. Tadi asal masalah yang sebelum Ibnun meninggal, tadi asal masalah berapa? Tadi asal masalah yang atas tadi tuh. 72 kali 3 berapa? 216. Tulis 216. Punyanya Zaujah 9 kali 3 27. Ibnun yang mati B 14 kali 3 42. Ibnun C sama ya 42. Yang D 42. Yang E 21. F 21. G wes. Sekarang hasilnya 42 dilingkari ya. 42-nya Ibnun B. Itu 42-nya ditarik ke bawah, dibagi sama asal masalahnya ini. Jadi ya ini 42 ini ke bawah untuk bagi ini 42. Nah, 42 dibagi 42. Nah, gitu. Nah, untung hasilnya 1 itu, wes. 1 dikali kepada semua siamnya. Siamnya yang bawahnya. 42 dikali semua siam yang ada di bawahnya ini. Kali 1. Punyanya 7 kali 1 7. Punyanya akun sakit 10 kali 1. Akun sakit D 10 kali 1. E F G 555. Wes ya. Sekarang kembalikan hasilnya ini, tambahkan ini, loh, ini tadi kan sudah meninggal, ini tambahkan ke yang hidup, yang A sampai G kecuali yang B, ngonten loh. 42 itu kan mau dibagi ke ahli waris lainnya, paham sih? B sekarang berarti itu hurufnya apa? A, berarti kan 7 ditambahkan ke Zaujah yang atas. Tadi Zaujah dapat 27 ditambah 7. Ya wis. Lek aku gak usah tak jumlah ditambah 7 gitu aja wis. Nanti kan dia tahu. Wis. Lah makanya gak cukup, gak usah pakai hasil, pokoknya ditambah 7 gitu aja. Biar tahu asalnya 7 dari mana ya, dari bawahnya itu. Terus yang C. Yang C 42 ditambah, maka C ditambah 10. Ya, nggak usah hasilnya nggak apa-apa, nggak usah sama dengannya. Yang penting kalian tahu 42 tambah 10. Yang D 42 tambah 10. Yang E 21 tambah 5. F 21 tambah G 21 tambah 5. Ini gampang sekali. Faraid itu gampang bukan? Bukan. Gampang boten? Boten. Besok kerjakan yang sampingnya. Itu yang meninggal baru 1.
itu yang meninggal baru satu loh. Munasahoh itu kan bisa berurutan, bisa ada yang meninggal kedua, ketiga, keempat. Kamu lihat soalnya itu ada. Nah, kita kerjakan besok di pertemuan yang akan datang. Ada yang tanyakan? Sampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa ma'afati minal Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus bil haqqi wa Mohon maaf ya, besok sebelum ngaji cerita dulu ya biar enggak. Mau sebelum ngaji apa setelah ngaji? Setelah ngaji. Berarti nanti ngajinya sampai jam 9 kok. Pas saya tag langsung wes mari enggak jadi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Dadah. Nanti di YouTube. Ini kan di